Selamat pagi saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman konten kreator, teman-teman Facebook, semuanya saja yang bisa melihat tayangan saya pagi hari ini. Mengawali jumpa pagi hari ini, saya Kanjeng Sunan yang berada di Surabaya mengucapkan semoga panjenengan semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, semangat, tetap berkonten ria, tetap untuk mengambil momen-momen atau konten-konten yang berkualitas. Pagi hari ini saya di Surabaya, tepatnya berada di kawasan Patung Joko Dolok, Surabaya. Ini jarang sekali untuk orang yang tahu di mana keberadaan Patung Joko Dolok, Surabaya. Yang sering terdengar hanya ceritanya saja atau keberadaannya bahwa di Surabaya ada Patung Joko Dolok. Saudara, saat ini saya berada di kawasan Patung Joko Dolok untuk menginformasikan di panjenengan semua bahwa di Surabaya itu di samping kota metropolis, di samping keramaian kota, namun ada sisi lain yang dijaga kesakralannya, yang dijaga kebersihannya, yakni Patung Joko Dolok atau Arca Joko Dolok. Ini terpelihara sekali, terjaga sekali kebersihannya ini, bahwa ini adalah sisi lain dari kota Surabaya. Di samping gemerlapnya kota Surabaya, di samping hiruk pikuknya kota Surabaya, namun Surabaya juga menyimpan legenda, menyimpan cerita, yakni keberadaan Patung Joko Dolok. Inilah Patung Joko Dolok yang berada di depan kantor atau geraha di Surabaya, kantor Gubernur Jawa Timur. Hari ini di depan, sisi lain di pusat kota Surabaya. Saudara, coba kita zoom. Inilah Patung Joko Dolok, Surabaya. Konon katanya, ceritanya bahwa patung ini adalah salah satu putra dari Raja Kediri yang disabdo, bahasa Jawanya tanda kutip disabdo menjadi arca atau menjadi Patung Joko Dolok dan ditaruh di kota Surabaya yang dulu namanya adalah Ujung Galuh. Konon ceritanya juga bahwa patung ini dulu tidak sebesar ini. Tidak sebesar ini. Katanya legenda atau cerita-cerita yang berkembang bahwa patung ini bisa berkembang sendiri atau bisa besar dengan sendirinya. Dan di sampingnya juga di bawah patung induk Joko Dolok ini juga banyak arca-arca yang katanya juga ceritanya ini adalah anak-anak dari Patung Joko Dolok. Saudara, ini adalah salah satu peninggalan yang harus dijaga, yang harus dirawat, dan yang harus dilestarikan. Patung Joko Dolok, Surabaya. Kalau kita melihat cerita asal muasal dari kota Surabaya, tidak terlepas dari legenda Patung Joko Dolok ini. Saudara, coba kamera saya putar di sini. Oh, di sini juga ada pelaku-pelaku spiritual yang juga ingin menenangkan diri, ingin mengeningkan diri di areal Patung Joko Dolok ini. Ini tidak besar, saudara. Kawasannya memang kecil sekali, namun
rindang sekali ini pepohonan. Kalau saya mengatakan ini pohon beringin atau pohon iprik, ini besar sekali ini. Ini umurnya atau usianya boleh dikatakan ratusan tahun ini, saudara. Ini yang membuat patung Joko Dolog ini menjadi rindang, menjadi sejuk di sini. Orang yang melakukan spiritual di sini dapat dipastikan walaupun berada di tengah kota, namun suasananya hening sekali, suasananya tenang sekali, saudara. Saudara, kita coba putar kembali bahwa di sini juga banyak patung-patung kecil atau arca kecil. Ini yang berdiri di sisi kanan kiri jalan masuk untuk menuju ke altar utama yang keberadaannya di sana adalah patung Joko Dolog. Saudara, itulah yang bisa saya informasikan kepada Anda semua. Sekali lagi, sisi lain dari kota Surabaya tersimpan patung Joko Dolog yang penuh dengan makna. Saudara, selamat pagi, tetap semangat untuk berkonten ya. Jumpa, ketemu lagi di next video. Kanjeng Sunan dari Surabaya untuk melaporkan kepada Anda semua. Terima kasih, tetap semangat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.